Haleluya. Mari kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wae. Kembali kami memperdengarkan kepada semua kuasa penguasa roh jahat yang ada di udara. Engkau harus dengar, Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Itulah sebabnya saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes. Pada saat ini kami telah memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan kami ingin mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman-Mu saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul retinoblastoma. Apa itu retinoblastoma? Retinoblastoma adalah kanker mata anak-anak di bawah usia 5 tahun. Penyebabnya sel retina tumbuh tidak terkendali. Tandanya jika terkena sinar, maka mata itu bisa seperti mata kucing. Ini adalah retinoblastoma. Gambarnya seperti itu, saudara-saudara. Ya, ini retinoblastoma. Jadi sekedar pengetahuan saja. Dan anehnya yang diserang itu anak-anak di bawah 5 tahun dan terjadi pertumbuhan sel di sekitar retina yang cukup signifikan sehingga membuat mata jadi rusak. Dan apabila sudah stadium lanjut, maka akan berubah menjadi seperti itu.
dan itu membuat masa depannya tidak ada, tidak maksimal, kalaupun ada tidak maksimal dan kebanyakan terjadi kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca di internet retinoblastima ini 10% karena faktor gen. Jadi biasanya ada kakaknya, adiknya atau keluarganya yang terkena retinoblastoma. Artinya terjadi kerusakan gen sejak dari benih itu sudah terjadi kerusakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita secara fisik tidak terkena retinoblastoma, tetapi retinoblastoma juga bisa terjadi dalam dunia supranatural kehidupan kita atau mata rohani kita. Dan mata rohani kita apabila terkena retinoblastoma juga akan terjadi kehancuran masa depan kita. Oleh karena itu saya berikan statement kehancuran juga terjadi jika mata rohani kita terjangkit retinoblastoma, di mana hati kita buta sehingga hanya mengikuti kata hatinya sendiri tanpa cahaya hati. Hatinya tidak bercahaya sehingga tidak tahu arah hidup yang sesuai firman Elohim. Dan ini adalah satu statement yang Tuhan berikan karena saya sebetulnya sudah menyiapkan firman yang lain, tetapi kemarin ketika Pastor Simeon tanya judul firman, tiba-tiba Tuhan menghendaki saya harus mengubah. Karena itu di awal-awal saya tidak mempersiapkan presentasenya karena tidak cukup waktu, Bapak Ibu. Sekali lagi saya akan sampaikan, kehancuran juga terjadi jika mata rohani kita terjangkit retinoblastoma. Ingat, yang terjangkit retinoblastoma itu anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Ya. Di mana hal itu merusak masa depan anak-anak sehingga yang seharusnya bisa berwawasan jauh lebih luas jadi terbatas karena mata itu pelita tubuh. Banyak orang, apalagi yang orang lapangan, ketika terkena kerusakan mata, banyak yang stres karena seolah-olah dunia jadi gelap semuanya dan terjadi keruntuhan masa depan. Nah, kehancuran yang terjadi itu jika mata rohani kita terkena retinoblastoma, sehingga hati kita jadi buta, hanya mengikuti kata hatinya sendiri tanpa kata firman Tuhan, sehingga hatinya tidak memiliki cahaya, tidak tahu arah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Memang retinoblastoma ini ketika awal itu kelihatannya indah, apalagi kalau terkena cahaya dua-duanya, maka bisa seperti mata kucing. Kalau dilihat dari jauh kelihatan indah, tetapi bagi orang yang menderita retinoblastoma itu menjadi sebuah penderitaan, Bapak Ibu. Sehingga ketika terjadi perkembangan penyakit ini akan menyebabkan seperti yang ada di gambar itu. Sangat mengerikan sekali. Mata rohani yang terkena retinoblastoma juga kelihatannya indah, tetapi sebenarnya itu merupakan satu sakit rohani. Orang yang terkena retinoblastoma secara rohani itu buta kebenaran. Artinya kebenaran sudah tertutup oleh penyakit retinoblastoma secara rohani.
Di dalam Matius 6 ayat yang ke-22 dikatakan, mata yang jernih mencerminkan hati yang bersih dan fokus pada kehendak Tuhan. Orang yang terkena retinoblastoma tidak bisa melihat apakah tindakannya sesuai firman atau tidak karena berfokusnya kepada diri sendiri. Karena itulah firman Elohim mengajarkan kepada kita supaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, bahkan apa yang kita pikirkan di dalam pikiran hati kita, semuanya disinkronkan kepada kehendak Elohim. Orang yang terkena retinoblastoma rohani, ukuran kebenarannya itu dari orang lain, bukan advis dari firman. Orang lain puas seperti orang melihat seorang anak yang terkena retinoblastoma, maka dilihat dari jauh nampak indah matanya. Tetapi bagi yang terkena retinoblastoma itu merupakan penderitaan dan siksaan. Nah, orang yang terkena retinoblastoma secara rohani itu ciri-cirinya mudah tersinggung dan mudah marah. Retinoblastoma rohani yaitu mata yang rusak itu berbeda dengan mata yang baik. Mata yang baik ayin tofah dalam bahasa Ibraninya itu kondisi hati atau sikap batin seseorang dalam konteks budaya Yahudi kuno, yaitu dermawan, dan ini merupakan lambang kemurahan hati dan kebesaran hati. Lawannya adalah ayin ra'ah atau mata yang jahat. Mata yang jahat yaitu mata hati yang terkena retinoblastoma yang sudah akut, yang sudah seperti gambar ini, kondisi hatinya berbeda. Menurut tradisi Ibrani yang disebut dengan ayin ra'ah, itu kondisi hati yang kikir, iri hati atau niat jahat. Jadi di dalam hatinya selalu ingin melakukan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Dan ini sudah terkena retinoblastoma rohani yang akut, yang membahayakan masa depan kehidupannya. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke masa depan kehidupan kekal. Kehidupan kekal kita tidak lain adalah ke Samayim, ke sorga. Tempat di mana kita tidak akan pernah mengalami penderitaan apapun. Yang kedua, tidak memiliki pandangan yang murni dan fokus pada kehendak Tuhan, tetapi berfokusnya kepada diri sendiri dan kepada advis orang. Orang yang memiliki perspektif hidup yang benar, yang memandang dunia dan sesamanya melalui terang kehendak Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Artinya, apa yang akan dikerjakan, apa yang tidak, itu semua disinkronkan kepada kehendak firman. Terkadang memang nampaknya seperti sebuah kebodohan, tetapi karena menaati firman, Elohim pasti memberikan konsekuensi dari orang yang taat kepada firman, yaitu apa? Diberkati. Semua orang ingin diberkati, tetapi terkadang orang hanya melihat dari sisi luarnya saja. Gereja kita secara fisik itu lebih besar dari banyak gereja yang ada di kota Ambarawa. Tetapi kalau kita melihat perjuangannya, mana ada orang yang mau, saudara-saudara. Orang hanya melihat, orang di tanah Jawa katakan sawang sinawang. Orang melihat orang lain nampaknya baik.
Banyak orang iri melihat kesuksesan orang lain, tetapi orang tidak iri bagaimana bisa meraih suksesnya. Bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi orang hanya melihat happy ending atau akhir kebahagiaan saja. Kita ini termasuk sebuah perjuangan yang luar biasa ketika untuk mendapatkan tanah ini. Sejarahnya cukup panjang liku-likunya, tetapi toh semuanya itu Tuhan izinkan. Karena saya meyakini firman Elohim yang mengatakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Lukas 12 ayat yang ke-7 dikatakan, namun juga rambut di kepalamu semuanya telah dihitung, karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita harus menjaga hati kita supaya jangan sampai terkena retinoblastoma secara rohani. Artinya hati kita buta karena sudah mengandung satu wabah penyakit yang mengerikan yang ada di dalam kehidupan kita. Secara fisik kita sehat, tetapi kalau hati kita rusak, itu merusak masa depan kita. Masa depan kita untuk menuju ke dalam kerajaan sorga jadi gelap. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi saya menyinggung dari mata yang baik, ayin tofah secara budaya Yahudi, yaitu orang yang dermawan, lambang kemurahan hati dan kebesaran hati. Kebesaran hati itu ya mudah menerima apa adanya. Dan kita harus ingat semua kejadian apapun yang terjadi, baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang tidak baik dan mungkin juga akibat kesalahan kita, semua itu Tuhan izinkan. Bahkan tadi dikatakan selembar rambut kita pun terhitung semuanya. Ada orang yang bisa menghitung rambut sendiri? Tidak ada seluruh dunia, saudara-saudara. Meskipun orang itu bisa menghitung miliaran, tapi untuk menghitung rambut sendiri sangat sulit. Oleh karena itulah maka kita harus memiliki ayin tofah, mata hati yang jelas, yang tidak rusak karena kondisi terkena retinoblastoma secara rohani. Yang kedua, tidak memiliki pandangan yang murni dan yang fokus pada kehendak Tuhan. Karena itu di dalam kehidupan kita, apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita lihat, semua itu disinkronkan dengan firman. Mungkin ada di antara kita yang terasa sulit, tidak masalah. Tetapi kita berusaha untuk supaya selalu sinkron dengan firman. Sehingga wabah penyakit yang akibat gen, kalau akibat gen itu, kalau saya renungkan itu akibat lingkungan. Karena tadi kan kalau akibat gen kan orang-orang terdekat yang menjadi tanda, adiknya, kakaknya, atau mungkin keponakannya, terkena retinoblastoma. Nah, ini adalah orang-orang yang ada di sekitar. Itulah sebabnya maka firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika pergaulannya baik, berbuat baik, tidak untuk mendapatkan kebaikan, tetapi karena merasakan kebaikan Elohim. Karena itu, tetap firman Tuhan menekankan di dalam kehidupan kita adalah upaya untuk berbuat baik. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat baik?
karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Ingat, terkadang orang kalau belum terkena itu merasa enggak masalah. Tetapi orang kalau sudah pernah mengalami baru bermasalah. Contohnya misalkan orang sakit usus buntu. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya kemarin kena usus buntu. Oh iya, sakitnya seperti apa? Ya, sakitnya sih luar biasa. Tapi bagi kita yang tidak mengalaminya, tidak bisa merasakan sakitnya usus buntu ketika mengalami kesakitan. Saya pernah mengalami, naik mobil saja ketika mobilnya kena jeglongan, sakitnya minta ampun, saudara-saudara. Jadi orang ketika mengalami baru bisa merasakan sendiri. Ya. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Artinya kita mengupayakan supaya jangan sampai terjadi. Khususnya retinoblastoma secara rohani, menutup masa depan kita untuk menuju ke Samayim. Kita ini sudah menerima kebaikan Tuhan. Orang terkadang tidak berpikir betapa dahsyat dan mengerikannya kehidupan di neraka, karena kita belum mengalami. Sama seperti orang yang terkena usus buntu tadi, kalau belum pernah mengalami, ya kita hanya bisa membayangkan tetapi tidak bisa merasakannya. Tetapi kan kita tidak mau merasakan itu. Lebih baik kita bayangkan betapa mengerikannya kalau masa depan kita tidak sampai ke tujuan awal. Kita beribadah ini kan tujuannya supaya kita mendengar suara Tuhan, mengontrol kehidupan kita, supaya kelak apabila waktunya tiba, kita dipanggil Tuhan, malaikat yang akan menjemput kita menuju ke Firdaus. Kan begitu, saudara-saudara. Tetapi kehidupan di dalam dunia ini seringkali memberikan pengaruh, dan pengaruhnya itu seringkali membuat kita lupa tujuan utama. Karena itu kita lebih harus fokus kepada tujuan utama kita, yaitu masuk ke dalam kerajaan Samayim, atau ketika Yeshua datang kembali kita ikut rapture. Di dalam kitab Matius 18 ayat 23 sampai 35, kita lihat ayatnya. Ini menggambarkan kehidupan orang yang tidak bisa menerima kebaikan Tuhan. Karena itu ada ayat yang mengatakan hendaklah kita menghitung hari-hari kita supaya kita lebih bijaksana. Karena kehidupan kita itu penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan. Nah, tantangan dan permasalahan itu jangan sampai membuat fokus kita jadi melenceng keluar. Saya akan baca ayatnya. Perhatikan kitab suci saudara, Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab itu kerajaan sorga diumpamakan dengan seorang raja yang hendak membuat perhitungan perkara dengan para hambanya. Dan ketika dia mulai membuat perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Berapa, saudara? 10.000 talenta. Perhatikan dengan baik, nanti saya akan ajak saudara untuk hitung-hitungan. Dan karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki dijual dan pembayaran dilakukan. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya seraya mengatakan,
Tuan, bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Dan tuan hamba itu dengan digerakkan oleh belas kasihan, dia membebaskannya dan mengampunkan hutang itu kepadanya. Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Hutangnya kepada orang itu berapa? 100 dinar. Orang itu hutangnya kepada tuannya berapa? 10.000 talenta. Saya lanjutkan. Dan seraya menangkap, ia mencekiknya sambil berkata, bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam. Lalu dengan tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya seraya mengatakan, bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Namun dia tidak mau. Sebaliknya dia pergi menjebloskannya ke dalam penjara sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih dan dengan berdatangan mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Kemudian setelah memanggilnya, tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, aku telah mengampunkan kepadamu seluruh hutang itu karena engkau mendesak aku. Hutang berapa tadi? 10.000 talenta. Bukankah seharusnya engkau juga memberi sesamamu hamba kemurahan? Seperti aku juga telah memberi engkau kemurahan. Dan dengan marah tuannya itu menyerahkan dia kepada para algojo sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian juga Bapakku yang surgawi akan melakukannya kepadamu, manakala kamu masing-masing dari hatimu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Nah, kalau kita hanya membaca ayat-ayat seperti ini, saudara tidak akan tahu karena kita kurang menghitung 10.000 talenta dibandingkan dengan 100 dinar. Nah sekarang perhatikan, berapakah nilai 10.000 talenta? Ya, talenta itu ukuran berat, bukan barat ini salah nulis, ukuran berat 33 sampai 36 kilogram. Anggap saja 33 kilogram. Sampai di sini ya. Nah sekarang perhatikan, 1 gram perak kalau dikurs secara internasional saat ini itu 0,75 US dollar per gramnya. Jadi kalau 1 talenta perak berarti 33.000 gram ya kali 0,75. Karena kan 33 kilo kan sama dengan 33.000 gram. Betul enggak? Jadi 1 talenta perak itu 24.750 US dollar. Ya. Nah, sekarang perhatikan 1 US dollar, saya ukur akhir-akhir ini karena kemarin Dina juga baru menukar dolar, sekitar 15.800 per 1 dolarnya. Nah kalau 24.750, sedangkan 1 dolarnya itu 15.000, maka jumlahnya 391.050.000. Nah kalau 10.000 talenta jadi berapa saudara-saudara?
3.910.500.000.000. Ini saya menghitung pakai kalkulator, jadi tidak mungkin salah kalau $1 dihitung 15.800. Jadi seorang hamba berhutang kepada tuannya berapa? 3.910.500.000.000. Kata tuannya, sudahlah saya ampunkan kamu, tidak usah bayar. Ya. Nah sekarang berapakah nilai 100 dinar? Kita harus tahu, dinar itu koin perak Kekaisaran Romawi sebagai alat penukar. 1 dinar itu sama dengan 4,5 gram perak. Pada zaman itu merupakan upah setiap hari. Standarnya seperti itu. Nah sekarang kalau 100 dinar berarti 100 kali 4,5 gram. Betul enggak? Jadi 450 gram perak. Ya. Nah kalau 1 gram perak tadi 0,75 US dollar, maka untuk 450 gram perak berarti 450 kali 0,75 US dollar, yaitu 337,5 US dollar. Kalau $1 15.800, berarti 15.800 kali 337,5, yaitu berapa? 5.332.500. Orang yang berhutang kepada tuannya 3 triliunan tadi sudah dibebaskan. Ketika ada orang yang berhutang kepadanya sekitar 5 juta, dipaksa dan bahkan harus masuk ke dalam penjara. Menurut saudara masuk akal atau tidak? Kenapa tidak masuk akal? Karena nilainya tidak sebanding, sangat jauh. Tadi berapa? 3 triliun ya. 3 triliun, coba saya ulang sekali lagi. 3.910.500.000.000. Itu kalau ditaruh di sini, mungkin satu gedung gereja ini penuh duit. Ya, kalau enggak ditata dengan baik mungkin enggak cukup. Dibandingkan dengan berapa tadi? 5.332. Sekarang uang 5 juta dikantongi bisa, 10 juta aja bisa. Jadi sangat tidak sebanding. Tetapi seringkali kita sama seperti orang yang memiliki hamba yang berhutang kepadanya 5 juta lebih, tetapi tidak memberikan pengampunan, tetapi justru menekan, memasukkan ke penjara, dan bahkan membuat orang lain menderita padahal tidak sebanding. Hasilnya apa? Algojo membawa dia untuk dihukum. Kelihatannya memang tidak sebanding, tetapi perhatikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita seperti orang ini atau tidak? Keselamatan itu sangat besar nilainya. Sekarang kita perhatikan nilai keselamatan. Nilai keselamatan jiwa saudara. Matius 16 ayat yang ke-26. Sebab seseorang diuntungkan apa jika dia memperoleh seisi dunia tetapi jiwanya dibinasakan? Atau apa yang akan seseorang berikan sebagai pengganti jiwanya? Pertanyaannya, berapa nilai jiwa kita?
di hadapan Tuhan? Tidak ternilai. Artinya lebih dari 3.910.500.000.000. Lebih dari itu. Itu Tuhan menghitung jiwa saudara dan saya. Bayangkan kenapa pembandingnya adalah uang seluruh dunia, katakanlah bank seluruh dunia, baik di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika, uangnya semua dikumpulkan menjadi satu, dipakai untuk membeli jiwa saudara. Masih berharga jiwa saudara. Ini Tuhan memberikan penilaian kepada kita. Artinya nilainya tidak terhitung. Tidak terhitung itu bukan berarti tidak bisa dihitung. Bisa dihitung tetapi tidak terhitung saking banyaknya. Ya. Nah, mata rohani yang terserang retinoblastoma tidak mampu melihat nilai ini karena terfokus pada hutang 100 dinar. Bayangkan saudara-saudara ya, ini bukan saya yang menyampaikan tetapi firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita mengampunkan orang yang berdosa kepada kita? Mata rohani yang terserang retinoblastoma tidak bisa melihat hal ini karena sudah rusak mata rohaninya. Dan ini sangat mengerikan. Nah, sekarang berarti Tuhan mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Apa konsekuensi mengampuni? Ini saya tanya ChatGPT. Menurut ChatGPT, konsekuensi mengampuni itu apa? Ada beberapa hal dan itu juga merupakan ekspektasi firman Tuhan. Yang pertama adalah konsekuensi rohani. Konsekuensi rohaninya sama seperti Matius 6 ayat yang ke-12 di dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami seperti kami juga mengampunkannya kepada para pengutang kami. Artinya apa yang kita perlakukan atas orang lain, itu yang Tuhan perlakukan atas kita. Bisa dipahami saudara-saudara? Ini sebetulnya sesuai dengan pepatah Jawa yang mengatakan kalau enggak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kira-kira begitu. Kalau tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Jadi pepatah Jawa itu sebetulnya firmaniah. Artinya jangan kita melakukan sesuatu yang buruk atas orang lain kalau kamu tidak ingin yang buruk menimpa dalam kehidupanmu. Jadi konsekuensi rohani yang pertama, kita pun diampuni. Yang kedua, kalau kita pun diampuni kan sama seperti tuannya tadi ya. Seharusnya orang yang ini mengampuni, tetapi karena tidak mengampuni ya tidak diampuni. Bahkan sudah diampuni pun dicabut kembali. Bisa dipahami saudara-saudara. Ini mengerikan sekali. Kemudian yang kedua, konsekuensi rohaninya kita diberkati. Amsal 11 ayat yang ke-25. Jiwa yang penuh berkat akan dibuat makmur. Siapa yang mengairi, dia sendiri akan diairi. Artinya, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, tetapi kita anggap karena kita ini menjadi pelaku firman, Tuhan memberkati luar biasa. Saya tahun 2001 ketika harus
dilucuti semua, uang sudah tidak punya. Waktu itu saya pakai untuk Dina berangkat ke Amerika. Kemudian beberapa bulan sebelumnya hak-hak saya tidak diberikan karena memang dilarang. Uang yang ada di tangan cuma 1 lembar uang kiwir-kiwir saja. Nah, itu yang masih ingat. Apakah mungkin bisa seperti sekarang ini menurut akal manusia? Tidak mungkin, saudara-saudara. Kita bangun gereja ini habisnya banyak, luar biasa. Tapi Tuhan memberkati. Sepanjang umur hidup saya, baru setelah saya memberikan pengampunan, ya sudahlah, memang ini kehendak Tuhan sesuai firman Tuhan, 1 lembar rambut pun tidak akan runtuh, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya hal ini Tuhan izinkan karena saya mengajarkan kebenaran. Saya yakin Bapak Yahweh memberkati dan ternyata diberkati sungguh. Bahkan seumur hidup, sejak kejadian itu saya khotbah memberikan seminar di Gunung Salak waktu itu. Saya dapat persembahan 60 juta cash. Belum pernah ada pendeta sekali saya, kalau sekali bergede-gedean ya mungkin ya dapat 60 juta. Kemudian ada orang yang memberi berkat saya 200 juta dalam bentuk cek. Kemudian khotbah lagi dapat 15 juta. Kalau saya hanya untuk keinginan diri saya sendiri, sudah punya mobil dari dulu-dulu, saudara-saudara. Tapi saya mengutamakan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu menyangkut nyawa. Saya menilai saudara, 1 jiwa itu tidak ternilai, tidak terhitung. Karena itulah menjadi sebuah pergumulan di dalam kehidupan saya, supaya kita semua jangan ada satupun yang tertinggal ketika tiba-tiba Yesua datang kembali untuk yang kedua kali. Itu konsekuensi rohani. ChatGPT memberitahu kepada saya konsekuensi emosional. Konsekuensi emosionalnya pembebasan kepahitan dan dendam. Karena memang ketika kita disakiti, kita akan merasa ada perasaan dendam dan pahit hati. Belakangan ini ada banyak orang yang pahit hati terhadap pendeta. Hati-hati, saudara-saudara. Kenapa? Karena pendeta orientasinya ke duit. Dan beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, Pastor Simeon atau saya lupa memberi informasi bahwa di Amerika ada pendeta yang mati bunuh diri. Padahal termasuk terapis psikologi juga. Jadi ini bisa menimpa siapa saja. Efesus 4 ayat 26 katakan, marahlah tetapi janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam di atas kemarahanmu. Marah boleh atau tidak? Boleh, tetapi firman Tuhan katakan jangan sampai matahari terbenam. Karena ketika saudara marah, hatinya penuh dengan emosi yang tinggi, saudara tidur, bangun pagi-pagi tubuhnya masih tetap lelah. Kenapa? Karena ketika orang tidur itu sebetulnya terjadi regenerasi sel. Sel yang sudah dipergunakan hari itu dipulihkan kembali. Yang sudah rusak-rusak dipulihkan kembali. Tetapi ketika kita emosi, kita tidur, tidak terjadi pemulihan generasi sel. Tidak ada regenerasi sel. Sehingga ketika bangun kok badan saya masih sakit semua, saya masih capek juga,
Tapi coba kalau orang yang hatinya tentram, damai, sejahtera, tidur sebentar, bangun fresh, segar. Ya. Kemudian yang kedua, memberi ketenangan batin. Mengampuni membuat kita lebih damai secara batiniah karena kita tidak lagi terikat oleh rasa sakit atau luka yang ditimbulkan orang lain. Ini luar biasa sekali. Firman Tuhan itu bisa diuji di dalam kebenaran kehidupan. Yang selanjutnya adalah konsekuensi relasional. Konsekuensi relasionalnya adalah memulihkan hubungan. Pengampunan membuka pintu untuk rekonsiliasi dan memulihkan hubungan yang rusak meskipun tidak selalu berarti hubungan akan kembali seperti semula. Artinya gelas yang sudah pecah meskipun disatukan bisa, tetapi tidak bisa seperti semula. Bisa dipahami saudara-saudara? Tapi bukan berarti gelas itu dibiarkan pecah, tetapi harus kembali disatukan. Karena itu ada pemulihan hubungan rekonsiliasi, sehingga waktu juga yang akan memulihkannya. Saya sudah katakan kepada saudara secara emosional, tahun 2001 saya akan melakukan pembunuhan. Karena secara manusiawi saya jengkel luar biasa dan saya tidak takut karena masih emosi. Tetapi ketika Roh Kudus memberitahu kepada saya untuk saya mengampuni, maka berkat-berkat mengalir. Dan kita bisa memiliki gereja. Yang kedua, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dengan mengampuni, kita menunjukkan sikap yang dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini yang mengajar komputer loh saudara-saudara. Sama enggak dengan firman? Sama dengan firman. Ya. Kalau kita itu melakukan sesuatu yang baik, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sekarang yang terakhir, konsekuensi materi dan sosial. Saya tinggal catat saja, melepaskan hak menuntut keadilan materi. Dalam hal utang materi, mengampuni berarti melepaskan hak untuk meminta pengembalian atau kompensasi yang mungkin mengorbankan stabilitas keuangan kita. Namun ini bisa menjadi tindakan iman yang mendatangkan berkat dari Tuhan. Artinya, kita tidak terikat dengan sesuatu yang tidak bisa kita harapkan. Kira-kira begitu. Tetapi apabila Tuhan izinkan, bisa saja Tuhan memulihkannya. Saya banyak menerima kesaksian seseorang, ada orang hutang sudah tahunan, bahkan lebih dari 10 tahun, sampai sudah dilupakan. Tetapi karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia cerita, saya tidak habis pikir kok tiba-tiba orang itu bayar hutangnya. Padahal sudah lebih dari 10 tahun. Biasanya kalau sudah dari 10 tahun, tidak mungkin bisa kembali. Dan kesaksian itu saya terima bukan 1-2 orang, banyak orang. Saudara-saudara. Artinya apa? Ya kalau ada orang berhutang, bukan berarti kita membiarkan begitu saja, tetapi kita memberi informasi apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau ada pengembalian, ya puji Tuhan diterima dengan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini yang ngajar ChatGPT loh, sengaja saya cari tahu dari ChatGPT. Artinya, bagaimana pandangan dunia teknologi komputer tentang masalah keselamatan ini? Ternyata tidak jauh beda dengan firman. Nah kalau komputer saja bisa, masa kita tidak bisa?
Yang kedua, artinya tadi ya, jika ada pengembalian bersyukur, artinya diterima dengan ucapan syukur. Yang kedua, menghindari konflik panjang. Menghindari konflik panjang, mengampuni dapat mencegah konflik lebih lanjut yang mungkin timbul dari dendam atau tuntutan atas utang seseorang. Konsekuensi terakhir yaitu konsekuensi kekal. Yesua mengajarkan bahwa pengampunan adalah syarat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni. Matius 6 ayat 15. Ini adalah konsekuensi yang serius dalam perspektif kekekalan. ChatGPT saja bisa ngomong begitu, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya adalah saudara mau ikut rapture atau tidak, saudara mau masuk surga atau tidak, yang menentukan siapa? Saudara sendiri yang menentukan, saya sendiri yang menentukan. Artinya kalau kita tidak mampu mengampuni, itu sama dengan fisik yang terkena retinoblastoma, yaitu kanak-kanak. Artinya pencobaan yang tertinggi adalah pencobaan tentang masalah pengampunan. Yesua kan jadi teladan kita. Yesua nyawa jadi taruhannya. Itu pun dia bisa katakan, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi konsekuensi kekalnya ikut rapture atau tidak, masuk surga atau tidak, kitalah yang menentukan. Orang yang terkena retinoblastoma itu anak-anak. Secara rohani, orang yang sulit mengampuni itu masih kanak-kanak rohani. Kiranya mata rohani kita sehat semuanya. Dan itu bukan karena kitanya, tetapi hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya sulit untuk mengampuni. Terkadang kita belum mampu mengampuni. Ketika orang menyakiti hati kita, di balik pengampunan itu ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kita sebentar akan perjamuan kudus. Apakah hati kita bisa mengampuni atau tidak? Jangan sampai perjamuan kudus bukan berkat yang kita dapat, tetapi laknat yang ada. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau rela mati untuk kami sebagai bentuk nyata pengampunan Tuhan atas kami, sehingga Engkau mengorbankan dirimu sendiri untuk menjadi keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami tentang bagaimana kasih Elohim terhadap kami. Kami pun belajar untuk mengasihi Elohim, mengasihi sesama seperti perintah firman-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, yang telah memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Mereka memberi bukan karena ingin mendapat daripada-Mu, tetapi karena mencintai Engkau sebagai wujud nyata Engkau telah mengasihi kami semua. Sebentar kami akan pulang. Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat.
baik yang ada di Ambarawa dan sekitarnya maupun yang dari luar kota. Engkau yang akan menyertai dengan malaikat-malaikatmu. Apabila sesampainya di rumah mereka akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alecha v'yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.